Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok sebelumnya. Dan presentasi kita akan membahas tentang manajemen database perbankan. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kita, yaitu ada saya sendiri, yaitu Seli Khairunisa Azizah dengan NIM 1914-2008, Linda Ayul Sri Lestari 1914-220, dan Rita Puspaningsih 1913-232. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu pengertian. Secara terminologi, database berawal dari ilmu komputer. Secara umum, kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dan file yang lain, sehingga membentuk data untuk menginformasikan tentang satu perusahaan dan instansi, dan juga merupakan landasan bagi pembuatan dan pengembangan program aplikasi. Oleh karena itu, database harus dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan program lebih mudah dan cepat. Menurut para ahli, menurut S.A.Tre, database adalah koleksi data yang saling berhubungan mengenai suatu organisasi atau enterprise dengan macam-macam pemakaiannya. Konsep database. Konsep dasar database adalah kumpulan catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan struktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, yang disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur database, dikenal sebagai database model atau model data. Model yang umum digunakan adalah model relasional, yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan dan bahwa setiap label tersendiri atas barisan dan kolom. Dalam model ini, hubungan antar tabel mewakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Materi selanjutnya yaitu komponen dan perangkat lunak. Komponen data processing yang menggunakan sistem database yaitu yang pertama, ada perangkat keras, yaitu hardware, yaitu penyimpanan sekunder. 2. Perangkat lunak atau software, yaitu program aplikasi DBMS. Yang ketiga, data, yaitu mempunyai sifat internal atau integritas dari file-file yang terlibat dan terbagi. 4. User, yaitu pembuat program aplikasi, end user, dan DBA. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan database. Fungsi database yang pertama ada menentukan kualitas informasi, kedua, mengatasi kelengkapan data, ketiga, menghindari terjadinya inkonsistensi data, 4. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data, 5. Menyusun format yang standar dari sebuah data, 6. Bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna, 7. Melakukan perlindungan dan pengamanan data, 8. Menyusun pandangan abstraksi dari data. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memudahkan user dalam mendapatkan data. 2. Menyediakan tempat untuk penyimpanan data yang relevan. 3. Dapat melindungi data dari kerusakan fisik. Selanjutnya ada keuntungan pemakai sistem database. Yang pertama, terkontrolnya kelengkapan data dan inkonsistensi. 2. Terpeliharanya keselarasan data. 3. Data dapat dipakai secara bersama-sama. 4. Memudahkan penerapan standarisasi. 5. Memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. 6. Terpeliharanya integritas data.
7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi. 8. Program atau data independen. Selanjutnya ada kelemahan sistem basis database. Pertama, memerlukan tenaga spesialis. Kedua, kompleks atau rumit. 3. Memerlukan tempat mahal dalam implementasinya. 5. Penanganan proses recovery dan backup sulit. 6. Kerusakan pada sistem basis data dapat memengaruhi departemen yang terkait. Selanjutnya ada sistem manajemen database. Pengertian secara umum yaitu perangkat lunak yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Bisa digunakan untuk mengakomodasikan berbagai pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut HAL 2009, sistem manajemen database merupakan perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data yang diakses oleh pemakai. Selanjutnya ada fitur-fitur sistem manajemen database. Beberapa fitur yang secara umum tersedia dalam DBMS yaitu yang pertama ada keamanan. Menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. 2. Independensi. Menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Program juga tidak bergantung pada data, sehingga walaupun struktur data diubah, program tidak perlu diubah. Ketiga, kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Selanjutnya, integritas, yaitu mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Selanjutnya ada pemulihan. Menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file pada keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Selanjutnya ada kamus atau katalog sistem. Menyediakan fasilitas kamus data atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dari field data yang terkandung dalam basis data. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Linda Ayu Sri Lestari. Yang ketiga, kegiatan sistem manajemen database. Database Management System atau DBMS adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Kegiatan DBMS adalah mengendalikan pembuatan, pemeliharaan, dan penggunaan struktur penyimpanan database organisasi sosial dan pengguna mereka. Hal ini memungkinkan bank untuk menempatkan kontrol organisasi pengembangan database yang luas di tangan database administrator atau DBAS dan spesialis lain. Dalam sistem yang besar, sebuah DBMS memungkinkan pengguna dan perangkat lunak lain untuk menyimpan dan mengambil data dalam cara yang terstruktur. Yang keempat, tujuan, fungsi, dan manfaat Database Management System atau DBMS. Yang A. Tujuan utama Database Management System. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan tinjauan abstrak dari data bagi user. Jadi, sistem menyembunyikan informasi mengenai cara data disimpan dan dirawat, tetapi data tetap dapat diambil dengan efisien. Pertimbangan efisien yang digunakan adalah cara merancang struktur data yang kompleks, tetapi tetap dapat digunakan oleh pengguna yang masih awam, tanpa mengetahui kompleksitas struktur data. Basis data menjadi penting karena munculnya beberapa masalah apabila tidak menggunakan data yang terpusat, seperti adanya duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, organisasi data, dan update menjadi rumit.
Dengan demikian, tujuan pengaturan data dengan menggunakan basis data yaitu 1. Menyediakan penyimpanan data untuk dapat digunakan oleh organisasi data sekarang dan masa yang akan datang. 2. Memudahkan pemasukan data sehingga meringankan tugas operator dan menyangkut pula waktu yang diperlukan oleh pemakai untuk mendapatkan data, serta hak-hak yang dimiliki terhadap data yang ditangani. 3. Mengendalikan data untuk setiap siklus agar data selalu up to date dan dapat mencerminkan perubahan spesifik yang terjadi di setiap sistem. 4. Mengamankan data terhadap kemungkinan penambahan, pengubahan, perusakan, dan gangguan-gangguan lain. 5. Menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. Yang B, fungsi Database Management System atau DBMS. Fungsi DBMS yaitu pertama, menyimpan pengambilan dan perubahan data. 2. Menyebarkan katalog yang dapat diakses pemakai. 3. Mendukung transaksi. 4. Melayani kontrol konkurensi. 5. Melayani recovery. 6. Melayani autorisasi. 7. Mendukung komunikasi data. 8. Melayani integritas. 9. Melayani data independence. Dan yang terakhir, melayani utility. Yang C, manfaat Database Management System atau DBMS. Manfaat DBMS antara lain 1. Mengatasi kerangka atau redundansi data. 2. Menghindari terjadinya inkonsistensi data. 3. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data. 4. Menyusun format yang standar dari sebuah data. 5. Banyak pemakai. 6. Melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. 7. Menyusun integritas dan independensi data. Berikut ada keunggulan Database Management System atau DBMS antara lain. 1. Mengurangi pengulangan data. 2. Mencapai independensi data. 3. Mengintegrasikan data dari beberapa file. 4. Mengambil data secara cepat, praktis. 5. Meningkatkan keamanan data. 6. Terbaru atau up to date. Berikut juga ada kelemahan dari DBMS antara lain 1. Perangkat lunak yang mahal. 2. Konfigurasi perangkat keras yang besar. 3. Mempekerjakan dan mempertahankan DBA. Yang kelima, model sistem manajemen database. A. Model data berbasis objek. Model ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Jenis model data berbasis objek yang umum yaitu 1. Entity relationship. 2. Semantik. 3. Fungsional. 4. Object oriented. Yang B. Model data berbasis record. Model ini terdiri atas jumlah record dalam bentuk yang tetap, yang dapat dibedakan dari bentuknya, yaitu 1. Model data relasional. 2. Model data hierarki. 3. Model data jaringan. Yang C. Model data dalam sistem manajemen basis data. Model dapat dikelompokkan berdasarkan konsep pembuatan deskripsi struktur basis data, yaitu sebagai berikut. 1. Model data konseptual atau high level, menyajikan konsep tentang cara user memandang atau memperlakukan data. Dalam model ini dikenalkan 3 konsep penyajian data, yaitu A. Entity atau entitas, yaitu penyajian objek, kejadian, atau konsep dunia nyata yang keberadaannya secara eksplisit didefinisikan dan disimpan dalam basis data. Contohnya nasabah, jenis pelayanan, bunga, dan sebagainya. Yang B. Atribut atau atribut adalah keterangan-keterangan yang menjelaskan karakteristik dari suatu entitas seperti nomor rekening dan nama pemegang rekening. Yang C. Relationship atau hubungan adalah hubungan atau interaksi antara satu entitas dan entitas lainnya. Misalnya, entitas nasabah berhubungan dengan jenis tabungan yang dipilihnya. 2. Model data fiskal atau low level merupakan konsep cara deskripsi detail penyimpanan data ke dalam komputer dengan menyajikan informasi tentang format rekaman, urutan rekaman, dan jalur pengaksesan data yang dapat membuat pencarian rekaman data lebih efisien. 3. Model data implementasi atau representational, yaitu konsep deskripsi data disimpan dalam komputer dengan menyembunyikan sebagian detail deskripsi data sehingga para user mendapatkan gambaran global cara data disimpan dalam komputer. Model ini merupakan konsep model data yang digunakan oleh model hierarki jaringan dan relasional. Yang keenam, struktur dan sifat database. Struktur database terdiri atas sebagai berikut.
A. Data. Data merupakan sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. B. Informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. C. Tabel. Tabel adalah hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri atas field and record. Yang D. Field atau kolom, elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Database memiliki karakteristik atau sifat diantaranya A. Internal. Internal merupakan kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. B. Terbagi atau share, merupakan elemen-elemen database dapat dibagikan pada para user, baik secara sendiri-sendiri maupun secara serentak dan pada waktu yang sama atau concurrent sharing. Bagian C. Merancang basis data. Basis data memerlukan rancangan konseptual dan rancangan fisik. Rancangan konseptual atau logis dari sebuah basis data adalah model abstrak dari basis data. Sedangkan rancangan fisik memperlihatkan cara basis data tersebut tersusun pada perangkat penyimpanan data dengan akses yang langsung. Tantangan dalam merancang database adalah merancang sehingga database dapat memenuhi keperluan saat ini dan masa mendatang. 1. Tujuan merancang basis data. Beberapa tujuan merancang data yaitu A. Memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. B. Memudahkan pengertian struktur informasi. C. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, and storage space. 2. Proses menciptakan database. Proses menciptakan database mencakup 6 fase, yaitu fase pertama pengumpulan data dan analisis, fase kedua perancangan database secara konseptual, fase ketiga pemilihan DBMS, fase keempat perancangan database secara logika, fase kelima perancangan database secara fisik, fase keenam implementasi sistem database. Yang ketiga, struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Sistem informasi keuangan merupakan bagian penting dari struktur informasi di berbagai lembaga keuangan. Meskipun sering dinamakan sistem general ledger, sistem informasi keuangan sebenarnya adalah sistem pelaporan dan pengandalian keuangan yang menyeluruh, yang tidak hanya sebatas fungsi-fungsi rutin yang mencakup pemeliharaan general ledger sebuah lembaga. Sistem ini merupakan salah satu dari dua sistem yang memayungi kegiatan bank. Sistem yang lainnya adalah sistem informasi nasabah atau Customer Information System. Sistem aplikasi perbankan terpadu terdiri atas berbagai subsistem atau modul yang saling berhubungan satu sama lain. Jika seluruh aktivitas bank sudah menggunakan sistem aplikasi, jumlah subsistem atau modul aplikasinya akan semakin banyak. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan tersebut meliputi administrasi, akuntansi, manajemen, pemasaran, atau bidang lain yang mendukung kegiatan perbankan. Sistem aplikasi komputer perbankan yang lengkap dan terintegrasi satu sama lain mencakup sistem informasi keuangan atau Financial Information System, sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System, sistem pengolahan aplikasi atau Application Processing System, sistem keputusan manajemen, Management Decision System, sistem informasi nasabah, atau Customer Information System. Untuk kasus bank-bank di Indonesia, relatif belum ada sistem aplikasi bank yang bisa dikatakan full integrated. Selanjutnya yaitu proses komputerisasi pada kegiatan-kegiatan operasional perbankan tersebut. Selain dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas operasional perbankan dalam melayani nasabah, juga dapat memberikan data serta informasi yang akurat bagi manajemen perbankan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan strategi selanjutnya untuk menjaga kestabilan kredibilitas dan likuiditas lembaga perbankan. Lalu, konsep front office yang lebih mendekati sisi nasabah dan konsep back office yang lebih mendekati sisi bank sebagai lembaga keuangan yang harus mencatat, mendokumentasikan, atau mempublikasikan informasi keuangan, dan menyebabkan sistem aplikasi perbankan terdiri atas sub-subsistem yang saling berkaitan sesuai dengan tahap-tahap pemrosesan
serta jenis-jenis data keuangan. Gambar tersebut adalah merupakan struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Yang D adalah aplikasi sistem manajemen pemrosesan transaksi bank. Yang pertama yaitu makna sistem pemrosesan transaksi bank. Nah, sistem informasi merupakan sistem di dalam bank yang merupakan kombinasi orang, fasilitas, teknologi, media prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, serta memberi sinyal pada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Menurut MC Leod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber serta menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Nah, salah satu bagian sistem informasi yaitu sistem pemrosesan transaksi atau TPS yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas bank dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber dalam ataupun dari luar lingkungan bank, serta mentransformasikannya dalam database. Perlu kita ketahui, TPS atau sistem pemrosesan transaksi ini merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan juga inventarisasi. Yang kedua yaitu peranan sistem pemrosesan transaksi terhadap online banking. Jadi salah satu pemrosesan transaksi dengan sistem online adalah SMS banking, yang merupakan bentuk perwujudan pertama kali dari mobile banking atau yang biasa kita kenal sebagai M-banking, dengan didasari prinsip internet banking. Internet banking ini merupakan salah satu bentuk electronic channel yang memungkinkan nasabah mengakses bank serta melakukan transaksi perbankan dalam hitungan detik kapanpun waktunya serta dimanapun tempatnya dengan menggunakan perangkat telepon seluler yang dimiliki setiap halnya melakukan transaksi di ATM, tetapi tanpa layanan transaksi penarikan uang tunai. Perlu kita ketahui bahwa SMS banking ini mulai ramai dipergunakan di Indonesia sejak tahun 2001, seiring dengan berkembang pemikiran para pengelola bank untuk memanjakan para nasabah, sehingga menawarkan berbagai upaya untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi. Di antaranya menawarkan layanan yang dapat melakukan transaksi perbankan tanpa perlu menggeser posisi dan hanya dengan memanfaatkan perangkat telepon seluler yang telah dimiliki. Nah, ada beberapa pilihan untuk dapat melakukan transaksi melalui SMS banking yang disesuaikan dengan kemampuan perangkat telepon seluler atau SIM card yang digunakan nasabah. Di antaranya yaitu yang pertama SMS biasa. Nah, transaksi ini dilakukan melalui pesan SMS dengan kode tertentu ke nomor khusus yang telah disediakan oleh bank. Yang kedua yaitu menu SIM Toolkit, yakni menu sudah terimplementasi pada suatu SIM card, misalnya Live in Hand atau Pro XL. Lalu ada juga Telkomsel. Dan yang ketiga yaitu aplikasi Java. Nah, perangkat telepon seluler nasabah harus berteknologi Java dan terlebih dahulu harus menginstal aplikasinya yang disediakan oleh bank bertalian. Pengiriman transaksi dilakukan melalui SMS, akan tetapi tidak lagi diharuskan mengirimkan kode-kode tertentu. Nah, dari ketiga cara tersebut, hanya cara pertama yaitu SMS biasa yang paling fleksibel dan bisa digunakan oleh semua perangkat telepon seluler dan juga SIM card. Yang ketiga yaitu implementasi SMS banking pada bank. Sejalan dengan perkembangan peranan teknologi informasi pada era ini, keberadaan SMS banking di lingkungan bank tidak lagi sekedar alat bantu dalam proses bisnis, terutama berkaitan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah, tetapi juga sebagai
faktor yang mampu bagi bank dalam menjalankan proses bisnisnya. Keberadaan SMS banking telah memampukan berbagai layanan bank dapat hadir dalam genggaman tangan berbagai kalangan nasabah. Kehadiran SMS banking juga telah semakin memampukan bank menghadirkan bisnis baru ataupun layanan perbankan berupa e-commerce. Nah, sehingga semakin memperkokoh kemampuan bank hadir memasuki era payment. Eksistensi SMS banking sebagai teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai solusi bisnis sebenarnya hanya merupakan salah satu komponen dari suatu sistem yang lebih kompleks dan sering disebut sebagai sistem informasi atau IS. Sebagai suatu sistem informasi, sebenarnya masih terdapat dua komponen utama lainnya agar keberadaan SMS banking sebagai solusi bisnis dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mewujudkan harapan, yaitu bisnis, proses, serta people. Dalam lingkup bisnis, proses keberadaan SMS banking telah mendorong jajaran manajemen bank melakukan berbagai penyesuaian dalam proses bisnisnya agar sejalan dengan berbagai best practice yang telah dilalui oleh para penyelenggara layanan SMS konten yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, layanan SMS banking dapat digelar secara sempurna di atas platform yang digunakan oleh berbagai operator telepon seluler. Kehadiran SMS banking juga tidak lepas dari campur tangan ataupun sentuhan manusia. Dalam konteks ini, terdapat 3 pihak yang memiliki peranan kunci, yaitu system owner, yang meliputi jajaran manajemen di berbagai tingkatan yang diperlukan keterlibatannya secara aktif dan pribadi sejak perancangan hingga implementasinya. Yang kedua yaitu sistem informasi spesialis, sebagai orang yang mengetahui keberadaan bisnis proses layanan perbankan di bank dan dapat menerjemahkannya menjadi sistem informasi. Serta pihak yang terakhir yaitu sistem user, yaitu memperhatikan kebutuhan para nasabah, terutama para nasabah bank berkarakter high touch. Yang keempat yaitu manfaat dan risiko sistem pemrosesan transaksi online banking. Jadi ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh para nasabah pengguna layanan SMS banking, yaitu yang pertama, transaksi. Jadi transaksi ini dapat dilakukan setiap waktu di setiap tempat selama perangkat telepon seluler nasabah terkoneksi dengan jaringan operator telepon seluler bertalian. Yang kedua yaitu tidak perlu antri di bank ataupun di ATM untuk melakukan transaksi perbankan non-tunai sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Yang ketiga yaitu praktis atau tidak perlu membawa uang tunai dan juga terhindari dari risiko kehilangan harta benda ataupun nyawa karena membawa uang tunai untuk keperluan transaksi pembayaran dalam jumlah besar. Yang keempat yaitu tarif yang relatif terjangkau dan relatif mudah penggunaannya. Tapi di balik manfaat yang diterima pengguna layanan SMS banking, ada juga beberapa kelemahan yang dapat dialami nasabah, yaitu yang pertama yaitu kecepatan data. Jadi kecepatan data saat melakukan transaksi yang terbilang cukup lambat, terutama pada jam-jam sibuk ataupun jam-jam saat trafiknya cukup tinggi. Nah, yang kedua yaitu dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup suatu kegiatan usaha. Misalnya, usaha penjualan pulsa elektronik prabayar. Yang ketiga yaitu bahaya keamanan yang bersumber dari aspek non-teknis ketika ada pihak ketiga yang mengetahui nomor PIN pengguna SMS banking. Yang keempat yaitu pemrosesan transaksi dijalankan dalam dua jenjang, yakni proses transaksi pada server milik operator dan juga pada server milik bank. Yang kelima yaitu upaya mengurangi risiko layanan SMS banking. Jadi ada beberapa risiko layanan SMS banking yang dapat dieliminasi dengan jalan. Yang pertama yaitu menggunakan layanan SMS banking secara hati-hati. Jadi tidak di sembarang tempat serta mengamankan dengan baik data-data pribadi yang penting sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak. Yang kedua yaitu tidak menggunakan layanan SMS banking saat peak hours bank ataupun pada waktu traffic cukup tinggi, misalnya pada saat jam tutup kantor, karena kemungkinan server bank sedang melakukan proses tutup buku harian. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan saldo sebelum ataupun setelah melakukan transaksi. Selanjutnya melacak nilai transaksi dengan selisih saldo pada pengecekan awal dengan saldo pada pengecekan akhir. Yang keempat yaitu menerapkan digital signature atau SMS yang ditujukan ke nomor tertentu, yakni menggunakan kunci publik atau dimiliki oleh bank dan juga kunci private
atau dimiliki oleh nasabah yang digunakan oleh perbankan untuk melakukan verifikasi pada awal transaksi. Nah, jadi itulah presentasi video yang dipaparkan oleh kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.